Oh iya lupa record, sorry. Ulang dari awal apa nih? Gak usah ya, lanjut aja ya. Jadi di intro design system ini, pertama mungkin gue akan memperkenalkan diri gue sendiri gitu ya, role-nya sebagai apa. Jadi setelah masuk ke design ops dan spesifik gitu untuk manage design system, tadinya sih udah ada nih library khusus untuk di desainernya gitu ya, udah dibikin, udah dibangun. Tapi gimana caranya supaya nggak hanya di desainer aja nih, library-nya aja gitu. Kalau teman-teman tahu sebelumnya itu kan ada UI kit gitu ya, UI kitnya udah ada gitu. Terus tapi nyambungin ke engineer-nya gimana nih gitu kan, supaya bahasanya sama gitu. Nah, dari proses yang gue coba jalanin di proses desain sistem yang ada di video ini, itu sampai sekarang pun masih terus improve ya kalau misalnya ada yang kurang oke gitu ya untuk development-nya atau dari library designer-nya kurang oke, itu tetap kita improve terus. Jadi nggak yang cuman oh udah dibikin udah saklek kayak gini harus kayak gini enggak gitu. Kita tetap berkembang kan karena teknologi juga berkembang ya. Kalau misalnya button di tab kita setting masih kayak gitu tapi ternyata bisa yang lebih dinamik lagi gimana gitu. Nah, itu bisa juga diupdate untuk si library-nya kayak gitu. Jadi nggak yang saklek ya udah gitu aja kalau udah ada library-nya ya udah pakai yang itu gitu. Nah, kalau misalnya emang teknologinya berkembang ya kita juga harus ikut berkembang juga. Nah, yang sekarang itu gue kerja sama siapa aja gitu ya. Kalau misalnya di engineering nih kan hubungan gue menjembatani desainer dan engineer. Jadi nah gue punya PIC engineering itu di masing-masing platform ada Windy sama Junita. Di Android ada Ayu sama mentinya biasanya ditemenin sama teman-teman intern juga atau ada emang teman-teman Android yang misalnya lagi belum ada tas gitu ya, tasnya udah selesai tapi bisa bantuin ya kita itu juga bisa. Tapi kalau misalnya ada apa-apa gue biasanya ngobrolnya sama Ayu. Terus di web dan mobile itu mobile set ada Hisya sama timnya juga gitu. Jadi Hisya nggak sendirian kalau misalnya butuh bantuan dari tim yang lainnya itu akan dibantu juga. Jadi banyak sebenarnya banyak kolaborasi juga sama tim engineer untuk membangun si desain sistem ini. Jadi nggak hanya di tim desain aja gitu ya, dan teman-teman lain yang suka bantuin gitu kalau untuk bikin library-nya atau suggest macam-macam variannya gitu ya, atau state-state-nya itu dari semuanya sebenarnya kolaborasi dari semuanya sih. Nah, gue tinggal bikin jembatannya aja nih, gimana caranya supaya nanti bahasanya sama gitu. Kira-kira dari tim strukturnya seperti ini sih yang sekarang gitu. Jadi gue sama teman-teman engineering ngebangun si desain sistemnya. Lanjut. Nah, kenapanya? Ini juga perlu problem statement juga ya, kalau teman-teman kemarin belajar sama Zaid mungkin ada pertanyaan 4W gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba bikin desain sistem deh, mau ngapain gitu kan. Gitu. Jadi mungkin gue cerita dikit juga nih, kenapa sih akhirnya bisa ada desain sistem gitu ya. Karena pertama, eh, dari cerita yang dari pengalaman gue jadi sempat jadi PIC untuk visual adjustment itu micromanage banget. Jadi ketika ada salah visual dikit gitu ya, visual bug kita nyebutnya, misalnya nih ada card yang di pinggirnya tuh nggak pakai 16 gitu, dia mepet banget gitu, atau title-nya mepet banget ke cardnya gitu. Nah, itu tuh masuk ke visual adjustment. Dan di visual adjustment itu, misalnya dia ada di card yang satu di halaman di home gitu ya, tapi dia ada juga di halaman watch page misalnya. Nah, itu harus gue ganti satu-satu di halaman home sendiri, di halaman watch page sendiri gitu. Dan benar-benar code-nya itu mencar, terus warna yang dipakai juga sendiri-sendiri, jadi harus diganti satu-satu juga gitu ya. Terus akhirnya mulai berasa gitu pas di visual adjustment itu kayak kok banyak banget yang harus dilakuin ya gitu. Misalnya kok ini diganti yang di belakang nggak keganti. Misalnya kayak background aja kita harus ngubah satu-satu gitu kan. Wah jadi kok jadi banyak yang harus dikerjain. Nah ini gimana caranya supaya lebih efisien gitu. Sama mikirnya kayak gitu. Terus dicoba lagi gitu kan. Kenapa lagi sih masalahnya gitu kan. Ada apa lagi. Pas lagi visual adjustment itu sempat dapat ini juga. Dapat dari teman-teman engineer gitu ya. Dia nggak ngabarin. Tak eh, coba deh lo cek style-stylenya si video digituin kan. Karena udah mulai banyak nih gitu. Jadi salah satunya itu ada menjaga konsistensi gitu.
Dari tim desainer mungkin bisa konsisten juga, misalnya dari button ya, gitu. Dari button yang kayak di gambar ini, kita lihat buttonnya macam-macam gitu kan, ada macam-macam, ukurannya ada yang beda dikit nih, ada yang pakai 32, ada yang pakai 36, misalnya kayak gitu ya. Padahal buttonnya sama gitu. Nah, itu mulai beragam tuh, ada yang pakai shadow, ada yang enggak gitu kan. Terus ini step varian yang outline tuh pakainya outline-nya yang kayak gimana ya gitu. Bentuknya juga macam-macam nih, dibandingin sama chips, ini chips apa gimana gitu. Nah, makin banyak variasinya si button ini gitu kan, akhirnya nggak konsisten dong gitu. Jadi karena konsistensi juga ngebantu user untuk melakukan tindakannya juga gitu kan, ngebentuk behavior si pengguna juga gitu. Nah, ini juga ketahuan karena di setiap platform juga akhirnya kok beda-beda ya, yang di desktop gini, yang di app begini gitu. Dulu sih masih ada web sama web, M-Site sama apps gitu kan, belum ke TV dulu gitu. Jadi udah kita bikin yang untuk ngelompokin si buttonnya ini dulu. Sama waktu itu dapat laporan juga gitu dari tim engineer gitu ya, mereka ternyata bikin library style color sendiri juga gitu. Dan ngasih list ini gitu, tak coba dilihat deh, ini warnanya banyak banget kata dia gitu. Warnanya video tuh yang mana aja ya gitu. Akhirnya mulai dipertanyakan kan kayak kok warnanya banyak banget. Ini ada heksanya sama, heksanya gitu. Terus tapi namanya red tomato, ada red video, ada red light, ada red apalagi gitu kan banyak gitu. Nah, ini warna yang dipakai yang mana aja ya gitu supaya nanti ketika kita mau ganti yang heksanya sama itu keganti juga gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kita ganti kan nyari nama kan. Namanya sama, tapi heksanya namanya berbeda tapi heksanya sama gitu. Nah, itu kalau misalnya gue ganti di code, yang satu keganti, yang lainnya enggak gitu. Padahal heksanya sama. Gitu. Karena namanya aja nih yang beda-beda. Akhirnya itu juga jadi manual kan, satu-satu ganti lagi, satu-satu ganti lagi. Jadi eh, daripada warnanya banyak, terus buttonnya juga beragam gitu ya. Jadi berasa kayak apa aja dimasukin lah ke dalam UI-nya gitu. Jadi kita coba cari cara, oh yaudah mungkin ya desain sistem salah satu solusinya gitu. Terus banyak juga pertanyaan gitu kalau misalnya ada orang-orang baru gini. Ini filenya yang ada di komponen kan ini di mana ya? Nyari filenya susah gitu. Terus desain dokumentasinya ada di mana ya? Gitu. Bertanya juga komponen ini sama nggak sih kayak di halaman yang di home misalnya. Terus misalnya udah ngambil nih dari halaman yang sebelumnya gitu. Ternyata pas di halaman di fitur yang baru agak diubah dikit gitu. Nah itu kan agak pasti jadinya berubah kan gitu. Jadi nggak konsisten. Nah itu yang mau kita jagain sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah ada button satu, ya udah button aja gitu, nggak usah diubah-ubah gitu. Karena mungkin emang penggunaannya sama gitu, bisa di reuse juga secara desain dan code-nya. Gitu. Nah ini satu lagi tentang efisien gitu. Kenapa sih bikin desain sistem gitu? Ya biar efisien gitu. Sebenarnya ini juga memudahkan proses handoff-nya gitu ya. Salah satu value-nya si desain system tuh buat memudahkan proses handoff desainer ke engineer untuk komponen-komponen core ya, core komponen gitu. Kayak misalnya button, text field yang emang bentuknya sama gitu, nggak yang card yang kita macam-macamin gitu ya, custom card atau apa, yang kira-kira sama lah ya, kayak button, terus avatar gitu kan, avatar mau ukurannya berapa. Nah itu akan mempermudah sih gitu. Kayak contoh di samping itu ada button ya, button kalau misalnya didesain dia kan bentuknya seperti ini gitu, sebenarnya sama, namanya button. Terus kita punya berbagai macam propertiesnya ini gitu kan, kita bikin propertiesnya sesuai sama kebutuhan desainer, tapi kebutuhan engineer pun terpenuhi gitu. Kalau misalnya engineer dia gimana sih, dia bikin ulang ya. Kalau misalnya bikin button, dulu iya, setiap mau bikin button mereka bikin sendiri. Jadi satu button gitu ya di halaman homepage mereka bikin. Terus halaman lain lagi bikin lagi. Tapi ada beberapa yang emang udah pakai, oh di sini udah ada, jadi gue pakai aja yang sesuai misalnya samain kayak yang di homepage misalnya kayak gitu. Nah itu dipakai. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang kalau misalnya udah dapat desainnya, oh udah gue bikin lagi gitu. Jadi redundant kan gitu. Jadi dari teman-teman desainer kalau misalnya emang belum bikin lagi, terus di coding juga diulangin lagi, redundant gitu kan. Jadi kayak berulang-ulang bikinnya jadi nggak efisien. Padahal sebenarnya bisa kalau misalnya kita udah punya library button ini, udah ketahuan nih di inspect gitu ya, ini kan bagian inspect. Kalau inspect engineer kelihatannya seperti ini, dia kelihatan nih namanya, oh button, gue butuh button, propertiesnya apa aja nih. Kalau di desain kan masih dipisahin antar platformnya, mereka nggak ngelihat ini, tapi mereka ngelihat variannya.
oh button primary, pakai yang small, terus stepnya apa, terus dia ada di mana nih, kalau dark mode, light mode kan emang udah nanti ada di tokensnya gitu ya, kalau di engineer. Yang penting mereka melihat ini nih, oh default ini, terus teks di dalamnya apa. Nah, itu juga kayak mempermudah sebenarnya dari teman-teman engineer yang udah punya library juga yang sama seperti di library designer gitu ya. Kita udah punya button, kita pakai yang ada di library, namanya button, di engineer pun bahasanya sama nih, button gitu. Oh, button primary, oh ya primary. Mereka bentuknya seperti ini gitu. Kalau dulu sebelumnya mereka bikin kayak gini kan, banyak nih gitu. Kalau mereka sih ngitungnya dari berapa line gitu ya, berapa line yang ada di sini. Dan akhirnya yang sekarang kalau misalnya udah menggunakan library, mereka tinggal pilih gitu kan. Mau size-nya apa, terus variannya apa gitu. Udah ada semua, tinggal tinggal klik aja nih gitu. Nggak tinggal sih, cuman kalau untuk stylingnya mereka akan mengikuti library-nya si VD Kit gitu. Jadi kalau ngomongin value-nya ya salah satunya gini sih, efisien. Untuk mempermudah juga kita hand off ke engineer, engineer juga mudah untuk membuat codingnya gitu. Jadi kayak kalau mereka bilang clean code gitu. Jadi kayak lebih clean lah si code-nya, jadi nggak berantakan gitu atau banyak banget variabelnya gitu. Nah, ini mau cerita dikit desain sistem general prosesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin mungkin mikirnya cuma desain sistem VD Kit doang atau UI Kit doang, ya itu salah satunya gitu kan. Tapi ada lagi proses yang gue coba di sini buat gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si library ini ada di designer, ada juga di engineer gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pakai yang existing komponen, ya udah kerjain aja gitu ya. Nanti hand off juga udah kelihatan namanya apa kayak tadi. Ketika di inspect gitu ya, udah ketahuan. Nanti mungkin di PM atau IPM yang di bawah sama product manager itu akan ketahuan sama engineer-engineernya kalau misalnya mereka aware sama design system gitu. Oh ini udah ada komponennya di library ini udah ada kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah ya udah tinggal langsung aja pakai reusable component development udah selesai gitu. Terus kalau misalnya visual adjustment juga sama seperti itu. Kita tentuin komponennya apa yang mau diperbaiki, masuk ke product manager, terus di develop. Nah, kalau misalnya ada improvement atau ada komponen yang baru, kita coba propose dulu sama tim design ops gitu ya. Mau nanti kerjanya sama-sama juga nggak apa-apa. Tim yang ngegarap juga boleh, asalkan dari tim design ops sama desain sistem tuh ikutan juga gitu. Jadi kayak misalnya kita tahu apa yang mau dipropose, jadi nanti supaya di tim engineer-nya pun kita akan kasih tahu juga untuk bikin komponen baru gitu. Karena kalau misalnya komponennya masih bisa reuse dari yang komponen sebelumnya, atau pakai emang, oh tipografinya udah ada gitu kan, terus color-nya udah ada, jadi bisa disesuaikan lagi gitu. Jadi kira-kira sih general prosesnya kayak gini ya, kalau misalnya kalau udah ada dan cuman visual adjustment bisa langsung gitu. Tapi kalau misalnya mau ada improvement atau new komponen, kita propose dulu gitu, maunya seperti apa. Karena siapa tahu aja ada token baru, ada warna baru gitu ya. Malah kalau misalnya kita nambah terus gitu, malah library-nya bengkak ya sama juga bohong gitu ya. Kalau misalnya emang ini emang dibutuhkan semua video, ya udah gitu. Nah, terus apa sih yang bikin pengen punya desain sistem lebih fokus juga gitu. Kalau misalnya kita belum punya desain sistem gitu ya, biasanya kan kita lebih ngulik di explore UI-nya gitu ya, ngulik terus di UI-nya gitu. Padahal ada masalah yang harus kita solve juga nih gitu kan di UX-nya. Mungkin kalau dulu lebih ke ngulik UI-nya atau mikirin segala macam pixel perfect-nya gitu ya. Mungkin dulu juga akhirnya di development juga bengkak juga nih gitu kan, timing untuk ngerjainnya gitu. Kalau misalnya di tim desain bisa, misalnya kalau misalnya udah di next step gitu ya, udah ada desain sistemnya yang rapi banget gitu ya. Nah mungkin tim desainnya lebih bisa fokus ke UX gitu, UI-nya ada tapi mungkin lebih lebih kecil porsinya dan tim development juga akan lebih efisien untuk menggunakan reusable komponennya kayak gitu. Jadi kalau dibilang sih padding margin hex color drama less lah gitu. Jadi kayak kalau udah mau lihat outputnya udah nggak mikirin, ih ini kurang geser 1 pixel misalnya gitu kan, atau kok ini warnanya kayak gini sih pakai hexanya apa gitu, karena kita udah punya library color juga gitu kan, warna-warna apa aja yang digunakan, kira-kira gitu.
Nah, terus struktur video design system itu seperti ini. Yang kemarin kita sempat bahas tentang Atomic ya, gitu kan. Kalau dibikin strukturnya sih sebenarnya kayak gini. Ada building blocks-nya. Pertama bikin emang color palette-nya gitu kan. Kita bikin tokens-nya, terus tipografinya seperti apa. Spacing, kalau spacing ini lebih ke untuk guidance aja, nggak dibikin tokens-nya. Terus icon sama aset juga persiapan dari tim UX Illustrator. Terus UI patterns kayak atomnya kayak apa, molekul, organisme, sama page-nya. Nah, rules-nya itu sebenarnya lagi mau bikin desain prinsipalnya biar lebih kuat lagi, sama implementasi guideline-nya, yaitu di storybook ya. Kalau kita nyebutnya masih storybook, tapi kayak itu sebagai tempat source of truth-nya segala komponen lah di situ. Jadi emang kalau misalnya kita mau nge-scale produknya gitu ya, untuk biar lebih mudah, mungkin bisa pakai desain sistem ini. Nah, yang tadi kita ceritain, dan kemarin gitu ya, minggu kemarin tentang atomic design methodology ini emang pakai punyanya Brad Frost gitu. Jadi dari atom, molekul, organism, template sama page. Jadi kalau misalnya bikin komponen tuh kayak kemarin gitu, kalau kalian bongkar lagi yang bagian page paymentnya itu mungkin ada beberapa yang harus dijadiin atom dulu gitu ya, nggak langsung bikin satu komponen full itu, atau emang ada komponen-komponen atom yang dijadikan untuk satu sikapnya itu. Mungkin itu yang perlu dipelajarin dari atomic design metodologinya. Nah, dari Vidikit Figma Library Process ini sendiri pun, gue coba membuat prosesnya juga gitu ya, kalau misalnya mau bikin library gimana. Kebetulan si video kan udah ada duluan ya produknya gitu. Jadi sebelumnya tuh emang nggak kepikiran untuk beresin perintilannya gitu. Jadi kayak udah desain aja gitu. Karena dulu masih kecil kan ya timnya gitu. Nah sekarang tuh udah timnya udah lumayan besar. Jadi emang harus koordinasi antar member timnya juga harus dijaga juga gitu. Nah akhirnya karena terbentuk library-nya itu dari yang existing gitu ya. Jadi emang harus audit dulu nih pertama gitu, audit kira-kira yang di production tuh ada apa aja sih gitu. Terus kita cari tahu di production, di apps, di mobile site, di web. Terus itu udah kayak gimana nih si komponennya gitu, kita audit. Terus kita grouping. Nah, groupingnya ini juga lumayan tricky waktu itu. Waktu itu gue emang bener-bener bikin udah grouping sesuai sama guideline yang misalnya ada di material atau di developer Apple gitu ya, pengen ngikutin kayak gitu, tapi ternyata emang agak-agak sulit nih gitu groupingnya. Emang harus bareng tim engineer juga untuk nentuin propertiesnya itu. Kita boleh suggest gitu ya, misalnya kalau pas mau hook tuh kita kasih tahu gitu pas di sync up ini nih. Jadi kita kasih lihat, grup gue groupingnya kayak gini. Menurut lo udah enak belum gitu untuk kalian nanti dijadiin di code-nya gitu. Kadang-kadang kita sync juga di situ supaya namingnya kita nggak sembarangan juga, karena ada terms-terms tertentu di engineer yang kita pikirin juga karena takutnya bentrok kan sama yang lainnya. Nah, terus abis itu kita siapin dokumentasinya. Dokumentasinya itu ya guideline-nya, terus kayak ketentuan-ketentuannya mau kayak apa, behavior-nya seperti apa, kayak gitu kita lengkapin. Nah, udah setelah kalau documentation sama sync up dari engineer, pokoknya documentation itu udah terakhir ya, maksudnya udah engineer juga udah oke, baru publish di Figma. Nah, dari Figma sendiri nanti masih ada lanjut lagi untuk develop ke teman-teman engineer sebenarnya gitu. Cuman kalau ini kan untuk yang di dalam Figma-nya aja ya gitu. Jadi kalau misalnya udah dokumentasi lengkap baru kita publish dan udah fix ya gitu. Sync up-nya juga sebenarnya bisa bareng teman-teman desainer juga untuk cobain dulu gitu kan. Kayak kemarin kita sempat cobain dulu deh komponennya gitu, ada yang salah nggak, atau lihatnya ada yang broken atau apa gitu, itu kita cobain dulu. Kalau misalnya emang udah oke, baru kita publish gitu. Oke, ngomong mulu gitu kan ya. Ada yang bertanya dulu nggak tentang proses, atau ada yang belum jelas tentang desain sistem? Silakan. Misal. Oh ya Kak, lanjutin dulu pertanyaanku yang minggu lalu yang Nah, validasi terkait desain sistem itu kira-kira gimana ya Kak baiknya? validasi apa? Sorry. Validasi desain sistem yang kita buat tuh udah sesuai apa belum gitu? Oh, validasi ya udah yang dibuat udah selesai apa belum? Ketika hand off-nya udah nggak pakai drama. Sementara sih kalau gue menurut gue itu ya untuk validasi udah oke atau belum, atau emang bener-bener usernya itu kan desainer, PM sama engineer ya.
Kalau dari mereka udah feedbacknya udah oke dan berjalan dengan baik, itu udah oke sih desain sistemnya. Berarti tapi desain sistem tuh bisa itu nggak sih kayak nyesuaiin updatean dari feedback dari pengguna. Jadi misalkan penggunanya ngerasa tombol ini kurang kurang nyaman lah, terus bisa diupdate lagi desain sistemnya. Jadi iterasi gitu terus kan ya? Ya, tetap iterasi. Oke kak. Kalau misalnya ada dari user video gitu ya, user video kita dapat feedback dari researcher gitu, ada data apa gitu yang memperkuat. Pokoknya kalau ada data ya, kalau ada data yang kuat emang harus berubah. Prinsipal yang sebelumnya kita buat, kita juga ini kok evolve gitu. Jadi kayak kalau emang harus diubah si komponennya, misalnya kayak button gitu ya, ternyata merahnya tuh bikin sakit mata, misalnya kayak gitu. Atau emang kontrasnya nggak kelihatan si putihnya ini si user susah gitu kan. Berapa banyak user nih yang pusing ngelihat button misalnya kayak gitu. Ada datanya, mungkin kita akan ubah sih gitu. Mungkin dari warnanya kita improve gitu ya. Tapi emang itu harus skalanya lumayan besar. Jadi kayak misalnya, oh kalau warna ini diubah, dia ngaruh nggak ke komponen-komponen yang menggunakan warna ini kayak gitu. Itu juga harus ditelaah juga. Gitu. Jadi kayak Oke kak ya. nggak bisa sembarang improve gitu kan. Nanti jadinya malah eh, apa ya terlalu dinamis itu akan membingungkan semua user yang ada di dalam video juga gitu. Ketika ada perubahan gitu sih. Yang lain? Kalau belum ada, kita lanjut. Nah, yang audit tadi sama sih sebenarnya. Kita ini cuman mengulang lagi ya, kayak audit ya kita ngumpul-ngumpulin lah komponen-komponen yang ada gitu ya, yang udah ada kayak si button kan ada banyak nih gitu kan. Mau dibikin apa? Dia berapa sih ukurannya? Ada apa aja gitu kan? Ada yang besar, ada butuh yang kecil, atau ada yang medium gitu kan. Terus kalau misalnya nggak pakai yang primary, kita mau pakai apa gitu. Ini audit-audit si komponennya. Terus warna juga gitu kita kita audit semua, ada warna apa aja, baru nanti dibikin library-nya. Kita tentuin warna primary-nya apa, secondary-nya apa, gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau color and tokens, ini buat provide dynamic system color. Kalau misalnya di apps kan kita udah ada light mode, dark mode gitu ya. Tokens itu apa sih gitu kan? Tokens itu nama buat si tokensnya ini gitu. Jadi kalau misalnya kita kebutuhan, misalnya ada button gitu. Button untuk di warna light mode, warnanya red 30, di dark mode 30, yang red 30 juga gitu, nggak berubah. Tapi ini membantu dari sistem color-nya di tim backend gitu ya, ngasih tahu kalau misalnya, oh kalau misalnya usernya lagi light mode, dia akan pakai warna ini, secara otomatis gitu ya. Kalau lagi pakai dark mode dipakai warna ini. Ini sangat membantu sih sebenarnya untuk di secara teknikalnya gitu si tokens ini. Jadi kita nentuin tokensnya warna apa lagi misalnya background apa button background secondary dia pakai warna white kalau di uh, light mode di dark mode pakai warna light juga. Jadi emang warna-warna yang membantu untuk dynamic system color yang ada di masing-masing platform juga. Gitu. Jadi ini lebih lebih mudah lah daripada kita bikin logic yang kayak oh kalau lagi light mode pakai warna ini, kalau pakai kalau dark mode pakai warna ini gitu. Dan ini bisa dijadikan library juga di tim engineer. Jadi mereka juga lebih mudah untuk code-nya gitu. Nah, ini color yang dari si primary si video gitu. Kita bisa bikin juga warna-warna apa yang dibutuhin. Jadi emang yaudah salah satu library-nya lah gitu ya untuk si color ini. Gitu. Nah, ini contoh grouping komponen. Grouping komponen tadi kan bagiannya habis audit gitu ya. Terus kita grouping. Nah, gimana cara cara bikin groupingnya ini sih gitu? Maksudnya grouping apa sih gitu? Kalau grouping komponen, gue dari komponen yang termudah dulu ya. Button gitu. Dulu sih mikirnya, oh ya deh button, button ada apa aja, small, large gitu kan, medium misalnya gitu. Ukurannya kita tentuin. Nah, tapi ternyata setelah gue coba sing bareng tim engineering gitu ya. Mereka butuh properties apa aja yang bisa ngebantu si code-nya lebih clean lagi atau susunannya lebih rapi gitu ya. Nah, itu tuh kita coba bikin grouping komponen ini. Jadi misalnya button nih.
Kalau di Figma secara teknis mungkin, nanti kalian bisa latihan-latihan sendiri ya, banyak banget, tutorial-tutorialnya itu. Tapi yang sekarang tuh gue pengen lebih, share tentang sistem di video tuh gimana sih sebenarnya gitu kan. Si desain sistem di video tuh seperti apa gitu, dan cara buatnya tuh gimana gitu. Ya jadi, kalau misalnya satu komponen ini dibikin misalnya button nih, propertinya apa aja. Kalau misalnya di Figma kan itu ada di sebelah kirinya ya, varian-variannya itu ada nama-nama propertinya yang bisa kalian, ganti juga. Tapi ini lebih penting lagi karena sebelum menentukan komponennya ada state apa aja gitu kan, kayak si button kan kita bikin, button cuman gini doang kok, teks sama background udah gitu. Tapi kalau ketika mau dibikin library dan library-nya itu nggak cuma untuk desainer tapi untuk engineer juga, nah itu kita perlu menyamakan bahasa untuk propertinya. Contohnya si button ini, propertinya kalau misalnya di desainer kan masih butuh platform ya gitu, karena kita beda dan karena teksnya masih beda, tipografinya beda, jadi kayak masih sesuai platform masing-masing gitu. Kalau di Android dia pakainya Roboto, kalau di iOS itu pakainya SF Pro. Nah, itu kan ada sedikit ukuran yang berbeda gitu. Nah, jadi kita masih beda ini. Kalau dari tim desain sistemnya coba bikin kita bedain di platformnya. Jadi nanti kalau misalnya di Hikmahnya itu ada properties gitu ya, platform. Kita bikin, oh kalau yang desktop pakai SF Pro, terus mobile set pakai apa, Android pakai apa, iOS pakai apa. Nah, itu udah ada 4 tuh kan, udah 4 macam. Nah, terus variannya ada apa aja? Nah, variannya itu kan kita bikin ada primary, secondary, outline, sama ghost. Itu variannya. Ada 4 gitu. Misalnya ada 4. Oh, variannya ada 4. Primary, secondary, outline, dan ghost. Dan itu punya karakteristik masing-masing kan. Kegunaannya masing-masing juga. Terus warnanya biar berbeda juga karena emang buat behavior si usernya memilih action selanjutnya gitu. Nah, udah ada varian, terus nentuin varian udah ada, berarti nambah lagi 4 ya, gitu kan. Nambah lagi 4, nah, 4 button. Terus kalau misalnya selanjutnya adalah size-nya. Mau button yang kecil, mau medium, atau yang large gitu kan. Kita tentuin tuh, dia biasanya pakainya small, medium, big, atau large gitu ya. Pakai size-nya ukuran juga sama kayak tim engineering bikin juga gitu. Kayak ada small, medium, large. Gitu. Terus tipenya mau apa nih gitu kan. Tipenya apa? Mau dibikin fix doang, atau dia single button atau apa gitu. Nah, itu boleh dipilih sih, maksudnya tipenya mau dibikin fix atau gimana. Tapi kalau sekarang, button yang sekarang tuh semuanya fix, cuman nanti kebutuhannya bisa pakai auto layout kan. Jadi ukurannya masih bisa ditentuin, kegunaannya juga behavior sama guideline-nya juga udah ada gitu. Tapi kita bikin satu komponennya satu aja tuh. Nah, terus state-nya mau gimana nih? Ada default, press, disable. Nambah lagi dong gitu kan, macam si buttonnya gitu kan. Ada state, terus default, press, sama disable. Terus ada lagi labelnya. Labelnya mau ada apa lagi nih? Button kan nggak cuma gini doang ya. Kadang-kadang ada sebelah kanan nih, ada iconnya di sebelah kanan. Atau ada icon di sebelah kiri. Nah, kita bikin juga tuh labelnya plain text with icon gitu ya. Sama icon right atau icon left gitu. Terus yang terakhir adalah mode-nya, dark mode sama light mode. Jadi kebutuhan desainer terpenuhi kalau misalnya dia mau bikin si library-nya gitu, tinggal ambil button, satu button, udah nanti di properties-nya tuh munculnya kayak gini, mau pilih platform, varian, terus size-nya apa, nanti biasanya kalau mode kita pakai pakai switch gitu kan, ada toggle-nya gitu, mau dark mode atau light mode, kita bikin kayak gitu. Gitu sih, jadi emang grouping komponen ini mungkin yang nyambung pertanyaan kemarin juga gitu ya, kalau misalnya mau hand off ke engineer itu harus harus ngasih apa aja sih gitu kan. Ya udah ini salah satunya gitu. Kita ngasih tahu state-nya apa aja, propertinya itu apa aja. Jadi mereka emang tahu, oh kalau misalnya lagi di desain ini harus pakai secondary button, ya udah gue milih secondary button kayak gitu. Jadi emang mempengaruhi juga nih itu sama kayak komponen namingnya kita bikin segeneral mungkin dan termsnya itu masuk ke semua platform gitu. Jadi kayak contohnya button, kita nulisnya button aja gitu. Jadi kalau misalnya kita cari button, oh ya button itu yang dipakai. Nanti tinggal pilih propertiesnya apa. Di engineer kayak gitu. Jadi gue menggunakan termsnya engineer juga di designer karena emang mempermudah membuat varian komponennya juga. Jadi kita milih mau platform apa, variannya apa, size-nya apa aja, tipenya apa aja. Jadi kita ketahuan juga nih, oh satu button ini ternyata gue nggak bikin satu di library-nya, ternyata harus bikin berapa nih dikali aja gitu kan. Ada banyak sebenarnya. Tapi sekarang kan udah
lebih canggih ya Figma untuk bikin library variance-nya gitu. Jadi nanti bisa kita kulik-kulik juga sih sebenarnya. Banyak tutorialnya. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu nggak untuk grouping ini? Atau pushing? Salma? Tadi aku agak miss di yang type ini, fix single tuh tadi maksudnya apa ya, Kak? Oh, tipenya dulu kita bikin jadi 2 gitu, fix sama single. Jadi kalau single tuh dia emang satu halaman gitu ya, untuk button yang satu halaman, terus yang Oh, fix itu bisa ngikutin label dalamnya gitu. oh iya ya. Oke oke. Dulu dibedain, tapi sekarang udah gue take out kalau nggak salah deh. Jadi emang udah satu aja, karena kita udah punya auto layout kan. Mm-mm. Paling nentuin guideline-nya, oh kalau misalnya lo mau satu button doang, kalau bisa buttonnya full, kalau emang itu cuma satu kebutuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya emang butuh apa namanya, kalau fix ya udah karena emang button button aslinya tuh fix gitu. Tapi bisa di width-nya bisa dimainin gitu, disesuaikan. Oh, Gitu. oke oke deh Kak. Kasih Kak. Iya, grouping ini emang agak mumet tapi sangat mempermudah sih untuk identifikasi kita butuh bikin komponen apa aja gitu. Yang tadi kita pikir button, oh button cuma ada 1, 2, 3, oh ternyata enggak. Kalau misalnya mau bikin library harus dipikirin juga propertiesnya apa aja gitu. Kalau udah oke, kita lanjut lagi. Nah, ini komponen detailsnya. Jadi, ini contohnya di landscape horizontal, di card gitu ya. Gue kemarin, bukan kemarin, sebelumnya sempat bikin library untuk card gitu. Nah, dari desainer, kita bikin per kategori gitu. Jadi kategorinya tuh banyak banget. Ada yang live, terus ada episodik, ada movie gitu kan. Terus itu kartnya kan beda-beda ya gitu. Nah, tapi akhirnya hand off-nya tadi gue banyak gitu. Jadi per kategori ada yang live, ada yang episodik, ada apa gitu. Tapi pas ternyata mau hand off ke engineer, mereka malah bingung gitu. Kak, ini sebenarnya satu doang kan kartnya gitu. Iya, satu aja. Ini tapi macam-macamnya kok banyak banget. Malah jadi library di engineer-nya malah terlalu crowded gitu. Maksudnya malah nggak reusable gitu. Akhirnya kita menyederhanakan gitu si komponennya. Ternyata emang yang dibutuhkan itu kalau kita breakdown si atomiknya ini nih, gitu ya. Kalau kita lihat kan banyak ya sebenarnya propertiesnya si dia nih. Nah, kita breakdown ternyata apa yang kita butuhin. Makanya butuh memikirkan si atomiknya ini gitu ya dari card ini. Atomiknya ternyata ada thumbnail. Kita bikin akhirnya di desain sistemnya, di developernya kita bikin thumbnail ini scalable karena kita tuh ada macam-macam sebenarnya. Ada landscape horizontal, ada landscape grid gitu. Yang grid itu dia harus mengikuti gedenya layar gitu kan. Jadi kita bikin atomik gitu. Kalau nggak atomik kita bikin kayak gini mereka akan fix dan itu akan susah gitu ya untuk logik mengikuti screen-nya gitu. Akhirnya kita bikin atomik ya udah kalau misalnya ini scalable pokoknya kalau layar usernya kecil gitu ya, dia pakai handphone lama gitu, layar kecil dia ikut size juga gitu. Ke resize gitu. Nah, terus kalau ada kita breakdown lagi, oh ada progress bar di dalam thumbnail ini. Terus dalam thumbnail ini lagi ada apa lagi? Ada batch. Batch-nya kita bikin juga akhirnya kita bikin batch. Batch ada apa aja nih? Ada live, upcoming. Akhirnya itu bikin komponen lagi kan, komponen batch. Oh ya kita kumpulin lagi nih batch-nya ada apa aja. Jadi ketika dibutuhkan misalnya oh bukan live yang dibutuhin tapi upcoming tapi nanti akhirnya di properti bisa diganti sama si engineer-nya. Nah, itu juga berlaku di library si designer. Kalau mau ganti ya udah ada batch-nya juga kok. Batch-nya tinggal diganti sesuai yang dibutuhkan gitu. Nah, ini juga atomiknya ya. Terus batch-nya ada apa lagi nih? Batch-nya ada yang buat di top-nya apa aja, sama yang di bottom-nya nih apa aja. Nah, ini deh. Jadi ada time duration gitu kan. Time duration-nya ada yang kecil, ada yang besar gitu. Karena kebutuhannya ada dua, yang satu buat grid, yang horizontal. Yang grid itu emang lebih kecil gitu kan, si card-nya. Jadi emang harus dipisahin gitu. Jadi ketika hand off itu kita butuh ngasih tahu juga spacingnya gitu kan. Temanya gimana, kalau dia light mode gimana, kalau dia dark mode seperti apa gitu. Ini berlaku juga sama desainer untuk hand off ke engineer gitu, misalnya ada hand off untuk feature gitu ya. Nah, ini juga di desain sistem juga sama ketika kita mau bikin reusable komponen, kita juga harus mikirin itu gitu. Kayak misalnya di light mode-nya seperti apa, dark mode-nya seperti apa, terus spacing-nya seperti apa yang dipertahankan gitu ya. Supaya ketika nanti mungkin pas layarnya mengecil, apakah dia ikut mengecil atau enggak gitu, atau emang cuman kita samain spacingnya aja gitu.
Terus kayak line ini kita butuhnya berapa line nih, 1 line doang atau 2, maksimal bisa 2 line, itu ketentuan-ketentuannya gitu. Terus juga anatominya kita kasih tahu gitu ya, kalau misalnya di atas tuh ada batch yang live doang gitu, dan misalnya diganti paling upcoming atau free misalnya kayak gitu. Terus ada di bagian bawah ada apa aja nih, gitu dikasih tahu, bagian bottomnya nih bagiannya apa aja. Nah itu juga kita kasih tahu ke engineer gitu untuk hand off-nya. Jadi mereka juga paham gitu untuk karena nggak cuma bikin apa ya front end doang gitu ya ngelihat tampilannya, tapi mereka juga akan memperhitungkan kalau misalnya dia dipakai di screen kecil tuh seperti apa gitu. Emang agak rumit kalau di engineer, tapi kalau misalnya di desainer ini juga berlaku juga sih. Kita butuh atomic gitu ya, terus progress bar-nya. Siapa tahu kalau misalnya ada mau apa reusable, misalnya kita mau bikin kartnya nggak kayak gini lagi gitu ya, misalnya mau ada fitur baru, tapi butuh thumbnail yang apa landscape, terus tapi mau pakai batch doang satu gitu, mungkin itu juga bisa gitu, karena emang masih reusable gitu. Jadi kita siapin juga nih gitu, thumbnailnya, terus batchnya sendiri. Gitu deh. Jadi emang ketika hand off tuh emang harus detail dan nggak hanya mikirin satu state aja atau satu varian aja, emang harus dipikirin juga step-step yang mungkin terjadi di usernya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba nggak live nih gitu, berarti ya live-nya di take out gitu. Bisa kayak gitu. Jadi emang hand off itu emang harus sedetail itu sih. Tapi kalau misalnya emang ini komponen ini udah ada di library engineering, akan lebih mudah kayak misalnya oh gue butuh landscape horizontal gitu, udah nanti tinggal ambil aja si komponen ini, butuh propertinya apa aja, pakai batch kayak enggak, oh, udah nggak usah, nanti dihilangin. Butuh Premiere enggak gitu, cuma ininya doang, timestampnya gitu, nanti mereka bisa hilangin gitu. Jadi emang satu komponen ini reusable untuk semua yang masih menggunakan landscape horizontal gitu. Jadi lebih sederhana lah ya komponennya gitu. Gak yang pilihannya banyak gitu, tapi sebenarnya komponennya sama. Itu akan lebih reusable dibandingkan kita bikin sesuai tadi kategori ya gitu. Mungkin kalau dari desainer emang butuhnya ada kelihatan kategorinya juga, tapi nanti bisa kita improve juga sih komponen yang seperti apa yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan sama tim desainer gitu. Nah, nggak cuman library di desainer gitu ya, core komponen desainer yang bisa di reuse, tapi desain sistem yang ada di video itu ada banyak juga outputnya gitu ya, nggak cuma dari library desainer, tapi dari engineer juga ada gitu. Kayak misalnya di iOS itu kita punya app-nya untuk ngelihat si komponen-komponen apa aja yang udah ada di library engineer si iOS gitu kan masing-masing ya. Ini lagi dibuat sama tim iOS sebenarnya, tapi ininya udah ada, tampilannya udah ada dan udah bisa dibuka-buka, tapi aksesnya masih tim engineer doang nih. Gue cuman kalau misalnya lagi di preview gue cuman lihat doang, tapi nggak bisa di handphone sendiri gitu. Jadi mereka bukain, nih mau lihat nggak gini 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 gitu. Tapi ini soon APK-nya akan dikasih tahu, jadi kita bisa cek-cek juga gitu. Yang kedua itu di Android juga udah ada APK-nya. Setiap ada update, dia akan kasih update APK-nya juga. Jadi gue bisa ngecek behavior si komponen-komponen yang ada di library Android ini. Jadi dia emang bentuknya kayak installer gitu. Jadi kita install, kita bisa cek-cek kayak app aja gitu. Kita buka, nanti kelihatan tuh si komponennya seperti apa. Terus untuk source of truth-nya, dokumentasinya itu juga lagi di-develop, masih on progress. Jadi di Storybook itu udah ada core komponen sama foundation gitu. Jadi untuk dokumentasi kita coba masukin ke sini, itu di-develop juga bareng teman-teman engineer web gitu ya, untuk bikin dokumentasi source of truth si VD design systemnya. Nah, selain di Storybook ini, yang Storybook kan bisa dilihat, tapi dia itu live komponen yang ada di video Lite. Nah, tapi di tim iOS mereka juga berinisiatif bikin komponen documentation. Jadi emang kayak dokumentasi untuk tim engineering iOS, khusus iOS ya, karena emang mereka bikin how to use komponen, tapi khusus untuk tim iOS gitu ya. Jadi gimana caranya mereka ngasih tahu teman-teman yang lain di iOS, gimana cara menggunakan komponen ini untuk di reuse gitu. Jadi mereka bikin dokumentasi sendiri, dan ini gue juga nggak bisa akses. Kemarin cuman review-review aja karena reviewnya juga sambil pairing. Ini cuman yang bisa akses teman-teman engineer aja gitu. Aksesnya karena emang di Xcode-nya tim iOS gitu. Jadi udah lumayan
dari engineer pun udah ada value-nya gitu ya, udah kelihatan value-nya juga si desain sistem ini. Jadi nggak cuman desainer pakai library terus hand off-nya juga masih berantakan, enggak, tapi kita coba biar selaras nih hand off-nya ke engineer, engineer juga ngerapihin code-nya mereka gitu. Jadi kita rapi-rapi bersama-sama. Terus TV app lagi ongoing juga, mereka bikin storybook sendiri karena emang behavior-nya berbeda. Terus komponennya juga agak berbeda ukurannya karena besar gitu ya. Jadi gue nggak bisa menyatukan dokumentasi storybook ini sama storybook TV, tapi dari storybook yang utama ini akan memberikan akses untuk melihat si storybook atau dokumentasi tim TV gitu. Jadi komponennya tetap aksesnya adalah poin apa namanya entry point-nya ada gitu dari si source of truth ini untuk ke segala platform gitu. Udah gitu aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman paham prosesnya gimana dan desain sistemnya sebesar apa gitu ya di video udah berjalan seperti apa.